Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini update malam ya, penerusan daripada video yang tadi pagi kita bahasin dulu dari segi indeks dolar. Sebenarnya untuk pergerakan indeks dolar itu harga masih flat ya, masih belum kemana-mana. Untuk hari ini sampai dengan besok tanggal 22 Mei malam ya, tentunya sih yang diantisipasi masih tetap level areanya itu, kalau kita lihatin dari segi tim prima 1 masih tetap di kisaran paling bawah itu adalah 104.00. Atas sebagai zona tengah atau pivotnya itu berada di 104.77. Ini adalah pivot weekly. Kemudian level area resisten pertama 105.23. Mungkin untuk malam ini harga nggak akan jauh-jauh di kisaran level area tersebut ya. Kuncinya adalah indeks dolar ini akan lanjut penurunan jika dia mampu break di level area zona yang di blok biru ini, atau berhasil membentuk low baru. Potensi baru akan ada penurunan kurang lebih menuju di kisaran 103.62 sebelum harga ini kedorong keangkat ke atas ya. Cuman kalau kita pikirin dari sekarang, tentunya ini masih jauh ya. Jadi fokusnya untuk hari ini sampai dengan besok sementara adalah 104.00 sebagai physical price level, kemudian zona tengah adalah 104.77 terlebih dahulu. Kemudian sebagai support pertama weekly itu berada di 104.31. Ini fokusnya untuk malam ini sampai dengan besok. Selanjutnya adalah untuk gold. Dari segi time frame H1 kita bahasin dulu pergerakan. Kalau dari daily-nya atau Fibo daily-nya ya, harga ini memang sudah break di level area support pertama yang berada di 2414, tetapi saat ini kedorong ke atas kurang lebih ya, ini menuju zona yang di blok abu-abu. Jadi kalau menurut saya zona blok abu-abu ini saya perkecil dulu. Kurang lebih di sini ya. Selama batasan zona yang di blok abu-abu ini tidak dibreak ke atas, ini masih ada potensial untuk gold ini kedorong ke bawah. Sekali lagi mungkin akan menguji level area support monthly-nya yang berada di 2397 atau zona yang di blok biru ini. Kemudian planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Cuman untuk day trade saran saya adalah wait and see dulu. Tungguin aja karena untuk saat ini harga ini sudah mendekati level area minornya yang berada di 2423 ya kurang lebih. Jadi kondisinya nanti kita lihatin dulu proyeksinya sampai dengan sesi Amerika ya. Selama harga ini kedorong ke atas sih tentunya sih lebih oke kalau menurut saya. Selama batasan atas 2434 ini bertahan, tidak di break ke atas, tinggal tunggu harga ini turun balik di bawahnya pivot yang berada di 2428, baru ini mungkin oke kalau dijadikan ancang-ancang cari setup sell dengan konteksnya adalah day trade. Dari segi TP-nya, kalau untuk day trade, TP1 berada di 2414 ini sebagai TP1, TP2 itu berada di kisaran area 2393. Ini kalau misalkan untuk day trade. Tapi kalau misalkan untuk swing, untuk minggu ini, planning masih tetap, masih tidak ada perubahan. Saya masih hold sell yang berada di 2448 ya. Cuman untuk stop loss saya itu sudah saya majukan dan saya sudah kurangi beberapa posisi ya. Ketika kemarin menyentuh level area 2407 ini tentunya saya sudah majukan stop loss dan untuk beberapa posisi sudah saya amankan. Jadi kalau misalkan harga ini ketarik ke atas tentunya ya saya santai aja karena profit sudah diambil, tinggal bonusnya tok yang nanti kita liatin. Kalau misalkan ke atas ya risiko udah nol, kalau misalkan kedorong ke bawah berarti bonusnya lebih banyak, gitu aja, simple aja. Cuman untuk day trade karena di sini kan juga ada rally, base rally, kalau kita liatin dari segi time frame H1. Untuk VIP yang digunakan adalah kalau misalkan memanfaatkan level area Fibo customnya dari segi daily ya. Karena di sini juga ada rally, base rally dengan batasan terbawah zona demand baru itu kurang lebih sebagai batasan bawah di kisaran 2412. Jadi kuncinya kalau menurut saya ini mungkin akan kelihatan signifikan kedorong ke bawah dengan catatan zona di sini sebagai zona demand. Ini syaratnya adalah harga ini harus mampu break terlebih dahulu. Mungkin kita akan ngeliatin harga ini kedorong ke bawah. Cuman kalau level area sebagai demand dengan batasan terbawah 2412 ini mampu menahan pergerakan. Yang saya khawatirkan ini mungkin akan tetap bermain-main di kisaran 2428 sampai dengan 2414 terlebih dahulu sebelum tren yang sebenarnya itu akan terjadi. Akankah up kembali menguji level area 2452? Atau justru ini terkoreksi dulu menuju zona tengah sebagai pivot weekly yang berada di 2377. Kalau misalkan saya gambar ya, kurang lebih di sini, baru di sini nanti akan ada kenaikan yang signifikan, kita masih belum tahu. Cuman karena untuk saat ini baik dari segi time frame apapun, harga ini berada di pucuk ya. Kategorinya sebenarnya harga ini berada di pucuk karena baru aja berhasil membuat high baru di hari Senin kemarin. Tentunya kalau mau cari ancang-ancang setup buy, ya tentunya sih nggak masalah selama berani merisikokan dengan cara untuk stop loss normalnya adalah di bawahnya 2397 sih sebenarnya nggak masalah. Tetapi dari sekitar sini nggak bisa jauh-jauh, terlebih dahulu di kisaran 2434. Kalaupun mampu gold ini kedorong ke atas, batasnya kalau dari segi time frame dari H1 diambil dari VIP daily
2443 pembulatan ini mungkin oke lah kalau misalkan dijadikan. Kalaupun ada teman-teman yang ada setup buy ya, cuman saya kalau untuk buy karena harga di pucuk saya tidak dulu, saya masih hold sell. Satu kondisi aja, kalau misalkan nanti harga ini kedorong ke atas lagi dan sebagai batasan atas 2434 ini mampu menahan pergerakan, mungkin saya akan nambah posisi lagi untuk sell ketika terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Minimal adalah harga ini mampu bergerak terlebih dahulu di bawahnya sebagai zona tengah atau pivot daily-nya yang berada di 2428, baru mungkin saya akan berpikir kalau misalkan valid, oke, saya nambah posisi untuk day trade dengan targetnya TP1 2407, TP2 berada di 2393 kurang lebih di sini. Cuma nanti kita lihatinnya proyeksinya, akankah gold ini mampu sedikit kedorong ke atas atau tidak sih. Mudah-mudahan sih masih mau kedorong ke atas ya, baru nanti kita pikirkan lagi ketika menyentuh level area 2428. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya ya, karena harga ini saat video ini dibuat nempel di 2423, hati-hati. Kesimpulannya masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi wait and see dulu, sabar dulu, pantau di zona level area 2434 sampai dengan 2428 kurang lebih di kisaran level area tersebut, baru nanti kita akan cari konfirmasi pembalikan arah. Kalau memenuhi syarat baru masuk market untuk setup sell-nya. Kemudian untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD saat ini statusnya masih off, masih belum ada posisi apapun. Kenaikan untuk hari ini, harga ini masih tetap bermain-main di kisaran resisten pertama dari segi daily yang berada di 1.2718 ya. Ini masih off, masih belum ada entry apapun. Mungkin saya akan tetap wait and see terlebih dahulu, tapi planning utama saya adalah ancang-ancang cari setup sell. Kalau kita lihatin dari pergerakan hari ini ya, sebenarnya untuk kunci penurunan yang ekstrim, kalau misalkan terjadi, ini syaratnya masih tetap harga ini harus mampu break terlebih dahulu di kisaran 1.26800. Ini harus break dulu, baru koreksi. Ini mungkin kita akan lihatin pergerakan yang signifikan. Tetapi kalau untuk planning 1-2 hari sampai besok ini ya, di tanggal 22 Mei malam, mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell ketika syaratnya adalah mungkin ini saya akan tunggu dulu sebagai zona tengah pivotnya dengan batasan terbawah 1.2697 ini break terlebih dahulu. Kalau misalkan break dari segi time frame kecil, mungkin saya akan memanfaatkan cari koreksinya. Selama batasan koreksinya itu tidak mampu bergerak di atasnya, sebagai psikologisnya sebenarnya ada di 1.2700 ya. Karena poin di belakang ini ada angka 89, jadi saya bulatkan di 1.2700 terlebih dahulu. Selama pergerakan harga tidak mampu di atasnya level area tersebut, mungkin saya akan masuk untuk day trade-nya, ancang-ancang cari setup sell, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Hanya ada TP1 yang berada di 1.26800, ini mungkin sebagai target harian. Kalau misalkan saya gambar setelah valid ya, break dulu, koreksi, baru masuk ke market dengan resiko stop loss kurang lebih ya sekitar 20 pip, ini mungkin oke. Tetapi dari segi targetnya ini masih ada ruang gerak sekitar 30 pip, jadi risk rewardnya masih imbang kalau untuk day trade. Cuman kalau untuk swing terus terang ini masih off, masih belum bisa digunakan. Kemudian untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD, perhatikan ketika harga ini kedorong ya dari bawah ke angkat ke atas, satu kali lagi ini ke reject di level area resisten yang saya tarik di Vibo Custom kemarin ya, dari level weekly. Selama level area resisten yang berada di 1.0873 ini bertahan, ini mungkin planning tetap ancang-ancang cari setup sell. Tetapi kalau malam ini harga mampu melewati level area tersebut, hati-hati, mungkin untuk Euro USD ini akan berpeluang untuk menguji high di minggu lalu yang berada di 1.0895 kurang lebihnya di kisaran level area tersebut. Ini sih kalau saya lihatin ya dari segi time frame H1 ya, memang di sini terjadi bearish engulfing, tetapi nggak kurang nampak ya. Tetapi ini kalau saya zoom, sebenarnya ini bearish engulfing. Tinggal satu kondisi aja, saya akan pantau saat open market di Amerika nanti ya, kurang lebih di sekitaran antara setengah 9 sampai jam 9 malam. Saya akan pantau terlebih dahulu selama batasan kurang lebih zona yang di blok hijau ini mampu menahan pergerakan ketika angkat ke atas. Ini mungkin saya akan open ataupun ancang-ancang masuk ke market dengan setupnya sell, tetapi dari segi targetnya itu berada di 1.08300 terlebih dahulu, ini sebagai targetnya. Tetapi kalau misalkan sampai nanti jam 9 malam ternyata kok harga ini mampu bergerak di atasnya level area tersebut, secara otomatis mungkin setup day trade untuk Euro USD saya akan cancel terlebih dahulu. Tetapi saya akan ngeliatin reaksinya ketika mendekati level high
di minggu lalu yang berada di 1.0895. Kesimpulannya untuk Euro USD adalah planning masih tetap setup sell. Untuk day trade wait and see dulu, jangan buru-buru. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ketika harga ini turun ke bawah dan menyentuh level area sebagai zona tengah atau pivotnya yang berada di 0.6646 ini ke reject dan harga ini mampu keluar di batas level area potensial terjadinya sideways itu dengan batas atas 0.6663 ya, dan saat ini harga itu berada di tengah-tengah antara resisten pertama. Kuncinya masih saya tetap mempertahankan planning sell saya. Kalau saya liatin dari segi time frame weekly ini berada di channel batas atas ya, jadi masih ada potensial mungkin sebelum harga ini break di level area channel dengan batas atas itu masih ada berpeluang mungkin akan koreksi sedikit lebih dalam baru ada potensi kenaikan kembali. Cuman kalau dari segi time frame H1 kuncinya kalau menurut saya selama resisten pertama weekly bertahan 0.6690 dan sebagai zona level area supply saat ini dengan batasan atas adalah 0.6697 ini mampu menahan pergerakan ketika harga sedikit kedorong ke atas. Ini mungkin ya kalau dijadikan referensi ataupun gambaran ancang-ancang setup sell dengan targetnya TP1 balik lagi di 0.6646 ini tentunya sih oke. TP2 masih tetap 0.6601 ya kurang lebih atau sebagai risiko price level 0.6600. Jadi kesimpulannya AUD USD adalah planning tetap sell, wait and see dulu, sabar dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Selanjutnya adalah USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ketika harga bergerak dari level area support pertama yang berada di 1.3605, harga kan ini keangkat ke atas dan ke reject pas di level area zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 1.36400 pembulatan. Harga ini mampu turun balik dan zona demand terdekat saat ini sudah di break. Jadi ini saya hapus dulu. Kuncinya masih tetap selama harga ini mampu menahan pergerakan ketika kedorong ke bawah di zona yang di blok biru ini sebagai batasan pantau untuk hari ini sampai dengan besok. Selama zona yang di blok biru ini dengan batasan bawah 1.3587 ini bertahan, tinggal satu kondisi. Ini biarin dulu, kalau misalkan memang harga, kalau misalkan kedorong ke bawah ya biarin dulu, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah, keluar atau bergerak di atasnya 1.3605 ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang setup buy. Untuk day trade, karena hari ini berhasil reject atau zona tengah sebagai pivot weekly-nya ini mampu menahan pergerakan, saran saya adalah kalau mau re-entry buy, tunggu dulu terjadinya konfirmasi yang valid atau konfirmasi pembalikan arah, entah itu bullish engulfing, hammer, doji, ataupun konfirmasi-konfirmasi yang lain. Tinggal menunggu saja momen yang pas untuk masuk ke market ancang-ancang setup buy. Kalau misalkan zona yang di blok biru ini dengan batasan terbawah 1.3588 dijebol, secara otomatis skenario buy akan tercancel. Masih ada potensial untuk USD CAD ini menguji level area support 2 weekly yang berada di 1.3554. Jadi untuk kesimpulannya USD CAD adalah wait and see, planning masih tetap buy sesuai yang di outlook kemarin. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini sebenarnya sih masih sideways dan harga ini masih belum ada tanda-tanda pergerakan yang signifikan. Resisten pertama weekly itu berada di 0.9083 kurang lebih di sini ya. Ini sebagai level area resisten pertama weekly, tetapi saat ini fungsinya adalah sebagai support terdekat. Perhatikan di kiri, kalau misalkan saya tarik ya, di sini kan juga ada rally, bis rally atau sebagai batasan zona demand baru yang mungkin mesti diantisipasi kalau misalkan malam ini gagal mempertahankan dan harga ini turun ke bawah sampai dengan zona yang di blok orange atau zona demand ini break ke bawah, masih ada potensial yang saya curigai adalah sebelum adanya kenaikan yang signifikan, ini mungkin akan retest terlebih dahulu di zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di kisaran level area 0.9045 ya, kurang lebih di sini dulu. Tetapi kalau malam ini tidak mampu bergerak ke bawah dan level area sebagai batasan untuk support yang berada di 0.9083 atau sebagai batasan terbawah itu kurang lebih ya di kisaran level area 0.9073 pembulatan, mungkin planning saya masih tetap akan hold buy, tapi dari segi targetnya TP1 itu berada di kisaran level area 0.9014, TP2 adalah 0.9197, kurang lebih di sini untuk target minggu ini ya. Nanti kita akan update di video lebih lanjut. Jadi kesimpulannya USD Swiss adalah kalau menurut saya kalau mau buy sekarang sih tentunya sih nggak masalah, tapi pikirin baik-baik dengan resiko stop loss ini kurang lebih kalau dapat harga sekarang 35 pip ini berani atau tidak, atau nunggu yang di bawah kalau misalkan harga mau kedorong di pivot weekly-nya. Terakhir adalah USD Yen, pergerakan untuk USD JPY
Ini penerusan dari video yang tadi pagi ya, ketika harga setelah break level area zona supply atau zona yang di blok biru ini kan harga koreksi dulu menuju zona demand, zona yang di blok urin ini. Zona blok biru ini saya hapus dulu karena sudah beres. Sebenarnya ini kalau menurut saya pribadi kalau digunakan untuk day trade ya, karena sudah terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, dan untuk saat ini sudah terjadi konfirmasi pembalikan arah, kalau misalkan digunakan untuk ancang-ancang cari setup buy. Dengan batasan risiko, stop loss adalah 45 sampai dengan 50 pip sebagai batasan untuk stop loss. Kalau misalkan berani, ini tentunya sih kalau menurut saya oke, tetapi dari segi targetnya ya, ini ruang geraknya sih lumayan. Ada level area resisten minor kurang lebih di sini ya, kurang lebih. Ada di 157.200, ini mungkin kalau untuk day trade sampai dengan besok malam ya. Dengan targetnya 85 pip sebagai TP1, TP2 antara 150 pip, ini tentunya seimbang dibandingkan dengan stop loss yang ada sekitar 45 sampai dengan 50 pip. Ini tentunya sih kalau menurut saya sih nggak masalah ya, ini oke aja. Jadi kesimpulannya untuk USD adalah kalau menurut saya on track buy selama berani meresikokan maksimal adalah 50 pip. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko ditanggung masing-masing karena planning ini belum tentu kebenarannya, bisa aja salah. Oke, untuk kelas bagi teman-teman yang minat ya, bisa DM di nomor WA yang ada di bawah video ini ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.